jumlah saksi. Mengapa ini penting? Kekuatan atau kelemahan dari kesaksian apapun dipengaruhi oleh jumlah saksi. Hukum Musa membutuhkan setidaknya 2 atau 3 saksi. Saat ini, jumlah saksi juga memainkan peran penting dalam sistem peradilan kita. Shalom, sahabat setia yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Sungguh senang kita dapat bertemu kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-81 di dalam serial pembahasan kitab Matius dengan tema Para Saksi Kebangkitan. Firman Tuhan akan kita baca dari kitab Matius 28 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk kita semuanya. Sesudah lewat hari Sabat, pagi-pagi sekali pada hari Minggu, Maria yang dari kampung Magdala dan Maria lain yang tersebut itu pergi melihat kuburan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang luar biasa. Itu terjadi waktu salah satu malaikat turun dari surga dan menggulingkan batu penutup dari pintu kuburan. Sesudah itu dia duduk di atas batu itu. Tubuh malaikat itu bersinar terang seperti kilat dan pakaiannya putih seperti awan putih. Para penjaga itu pun sangat ketakutan sampai mereka gemetar dan jatuh pingsan seperti orang mati. Lalu malaikat itu berkata kepada kedua perempuan itu, "Jangan takut, saya tahu kalian sedang mencari Yesus yang sudah disalibkan itu. Dia tidak ada di sini karena seperti yang dia sudah katakan sebelumnya, dia sudah dibangkitkan Allah. Mari masuk dan lihatlah bekas tempat mayatnya diletakkan. Sekarang cepatlah pergi dan beritahukanlah kepada murid-murid-Nya seperti ini. Yesus sudah dibangkitkan dari kematian dan sekarang dia pergi ke Galilea lebih dulu dari kalian. Kalian akan bertemu dengan dia di sana. Perhatikanlah berita ini yang saya sudah sampaikan kepadamu." Lalu kedua perempuan itu segera meninggalkan kuburan itu. Dengan rasa takut bercampur senang, mereka berlari untuk memberitahukan kami murid-muridnya apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba dalam perjalanan, Yesus menemui mereka dan berkata, "Salam." Dan mereka mendekatinya, sujud memegang kakinya dan menyembah dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Jangan takut. Pergilah dan beritahukanlah kepada para pengikutku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan menemui aku." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Matius 28 ayat 1-10 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jika kebangkitan Yesus Kristus benar-benar terjadi, itu memiliki makna yang luar biasa bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. Bagi mereka yang beragama Kristen, akan kita bahas di pelajaran lain. Atas dasar apa seseorang harus percaya bahwa Yesus sebenarnya bangkit dari kematian? Bukti yang disajikan dalam Perjanjian Baru melibatkan kesaksian para saksi mata. 10 penampakan Kristus yang berbeda dicatat dalam Perjanjian Baru. Salah satu kasus seperti itu ditemukan di dalam Matius 28 ayat 1-10. Jelas dari Alkitab bahwa iman kita kepada Yesus didasarkan atas kesaksian seperti itu, seperti yang Yesus nyatakan dalam doanya dan Yohanes dalam Injilnya. Yesus mengharapkan para murid-Nya menjadi saksinya, khususnya tentang kebangkitannya. Ada banyak ayat referensi yang bisa kita baca satu persatu, biarlah itu boleh menjadi bukti dan fakta bagi kita sekalian. Karena iman kita bertumpu pada kesaksian dari para saksi ini,
Apakah mereka saksi yang kredibel sehingga kita harus menanggapi mereka dengan serius? Seberapa kuat kesaksian mereka? Bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak mengada-ngada atau hanya tertipu? Seperti peristiwa apapun yang diduga telah terjadi, ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan sebelum kami menerima peristiwa tersebut sebagai fakta sejarah. Salah satu faktor tersebut adalah yang pertama, jumlah saksi. Mengapa ini penting? Kekuatan atau kelemahan dari kesaksian apapun dipengaruhi oleh jumlah saksi. Hukum Musa membutuhkan setidaknya 2 atau 3 saksi. Saat ini, jumlah saksi juga memainkan peran penting dalam sistem peradilan kita. Semakin banyak saksi yang kita miliki, semakin kuat bukti kita. Ada banyak saksi kebangkitan. Paulus mendaftar banyak dari saksi-saksi ini di dalam 1 Korintus 15 ayat 3-8. Yesus dilihat oleh Kefas atau Simon Petrus. Yesus dilihat oleh ke-12 murid. Itu bisa dibaca baik dari Injil Lukas maupun Kisah Para Rasul. Dia dilihat oleh 500 orang pada satu waktu yang bersamaan di Galilea, Matius 28 ayat 10, 16-17. Dia dilihat oleh Yakobus, saudara laki-laki Tuhan Yesus. Dia dilihat oleh Paulus di jalan menuju Damaskus, Kisah Para Rasul 22 ayat 6-10. Penampakan lain dicatat di dalam Alkitab kepada Maria Magdalena, kepada perempuan lain yang kembali dari makam, kepada 2 murid di jalan menuju ke Emmaus, kepada para rasul. Thomas tidak hadir, kepada para rasul dan Thomas hadir, kepada 7 murid di tepi danau Tiberias atau Laut Galilea, kepada para rasul saat kenaikannya ke surga. Jadi untuk jangka waktu 40 hari, lebih dari 500 orang sudah cukup berkesempatan untuk melihat Yesus dan menentukan sendiri apakah dia benar-benar bangkit dari kematian. Mereka yakin, tetapi apakah mereka dapat diandalkan sebagai saksi? Bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak mudah tertipu, percaya apapun yang ingin mereka percayai? Ini menuntun kita untuk memperhatikan faktor penting lain untuk menerima keterangan saksi. Yang kedua, karakter saksi. Beberapa orang belum percaya kepada Yesus. Seperti saudaranya secara biologis, mereka bahkan menganggap dia orang gila. Tetapi melihat dia setelah kebangkitannya, mereka akhirnya menjadi muridnya juga. Beberapa orang yang skeptis setelah kematian Yesus. Thomas tidak mau menerima perkataan orang lain. Tidak sampai dia memiliki bukti empiris dan dia baru akan percaya. Tetapi Yesus mengatakan, berbahagialah yang percaya walaupun tidak melihat. Ini menunjukkan saksi yang tidak mudah tertipu. Itulah sebabnya Tuhan muncul untuk memilih saksi. Para saksi memenuhi syarat untuk mengetahui apakah itu benar-benar Yesus. Saksi dari mantan musuh. Saulus dari Tarsus yang kemudian dikenal sebagai Rasul Paulus, sampai dia melihat Yesus bangkit dari kematian, dia percaya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menentang Yesus dan pengikut-pengikutnya. Bahkan dia sendiri adalah saksi dari kematian Stefanus yang dirajam batu sampai mati. Ini bukan saksi yang mudah tertipu, siap untuk mempercayai petunjuk apapun bahwa Yesus telah bangkit. Mereka membutuhkan banyak bukti untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus benar-benar dibangkitkan dari kematian. Sekarang, mari kita perhatikan hal yang ketiga, kekuatan para saksi. Ditunjukkan oleh sifat kesaksian mereka. Kesaksian mereka menarik bukti empiris. Bukti berasal dari eksperimen dan observasi daripada teori. Selama 40 hari mereka diberi bukti yang sempurna. Mereka makan dan minum bersama dengan Yesus. Mereka melihat, mendengar, menyentuhnya, dan lain sebagainya. Tidak mungkin mereka tertipu bahwa yang mereka miliki hanyalah mimpi, penglihatan, atau halusinasi saja. Tetapi mereka bersaksi bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka dalam kelompok
dan juga serta individu-individu. Demonstrasi oleh transformasi mereka. Sebelum kebangkitan, murid-murid Yesus takut dan tanpa harapan. Mereka melarikan diri saat penangkapannya. Petrus dengan pengecut menyangkal dia 3 kali. Para perempuan berduka atas penyalibannya. Setelah kematiannya, para murid bersedih. Setelah kematiannya, para murid bersembunyi di balik pintu tertutup karena takut orang Yahudi. Tapi setelah kebangkitan, mereka tanpa rasa takut memuji Tuhan dan memproklamirkan Yesus. Memuji Yesus di bait suci, mewartakan Kristus meskipun dianiaya. Dia menyimpulkan bahwa kebangkitan tubuh bisa saja terjadi. Demonstrasi oleh standar moral tinggi mereka. Mereka mengajar orang lain untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Mereka menjalani hidup mereka sendiri dengan cara yang tidak dapat disangkal. Apakah ini terdengar seperti orang yang menyebarkan hoax atau kebohongan ketika mereka tahu lebih baik? Demonstrasi oleh harga yang dibayar oleh mereka. Para rasul menanggung banyak penderitaan karena kesaksian mereka. Semua kecuali 1 orang, mereka mati sebagai martir karena kesaksian mereka. Ini harga yang sangat mahal sekali sebagai saksi Kristus. Bahkan saudara laki-laki Yesus, yakni Yakobus, diusir dari bait Allah dan kemudian dipukuli sampai mati karena kesaksiannya. Tidak ada motif bagi mereka untuk terus-menerus berbohong tentang kebangkitan Yesus. Kesimpulannya, sifat saksi mereka tidak memungkinkan adanya pilihan yang mereka miliki, hanya tertipu. Mereka mengakui bukti empiris. Mereka mengaku makan dan minum dengannya, menyentuhnya dan melihatnya. Jika Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, hanya ada satu alternatif. Para saksi ini adalah pembohong dan penipu. Bahkan Paulus mengakui bahwa ini adalah satu-satunya alternatif. Apakah masuk akal untuk percaya bahwa mereka berhasil menyebarkan hoax atau berita bohong? Terlalu banyak orang yang membuktikan fakta yang sama. Mereka bukanlah tipe orang yang mengarang kebohongan seperti itu. Mereka menjalani kehidupan yang mulia, dan semua bersedia menderita dan mati atas kesaksian mereka. Ketika kita dengan cermat memeriksa kehidupan dan kesaksian dari para saksi kebangkitan, satu-satunya kesimpulan yang masuk akal untuk ditarik adalah mereka benar-benar melihat apa yang mereka klaim. Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya dari antara orang mati adalah jaminan dari Tuhan bahwa penghakiman itu akan datang dan kita harus bertobat. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Kisah Para Rasul 17 ayat 30-31. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa para saksi kebangkitan Yesus banyak yang sudah menjadi martir. Mereka rela membayar harga karena fakta kebangkitan itu adalah benar, bisa dibuktikan dengan bukti empiris. Mereka adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Pada saat ini masih banyak orang yang belum percaya akan fakta ini dan masih banyak yang mengarang teori ini dan itu. Tetapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tidak akan bergeming karena bukan hanya dengan iman kita percaya kepada Yesus, tetapi sejarah sudah membuktikan dan Yesus sendiri sudah meneguhkan orang-orang percayanya. Sehingga setiap diri kita yang percaya kepadanya diberikan otoritas, diberikan kuasa untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita diutus. Kiranya Tuhan menyanggupkan kita untuk terus berjalan bersamanya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya untuk menjemput kita. Shalom.